RRI Indonesia Inspirasi. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas untuk semuanya. Hari ini kita berada di hari Kamis 20 Juli 2023. Balik lagi kita bersama 1 jam ke depan di sesi dialog interaktif Negeri Junjungan Menyapa pendengar untuk sesi podcast Mindset di hari ini bersama It's Me ya, Mikir Indonesia Generasi Z. Hari ini kita mengusung tema tentang pendidikan entrepreneurship dengan subtopik untuk pembicaraan kita, yakni wujudkan generasi inovatif dan kolaboratif melalui wirausaha merdeka. Nah, untuk berbincang masalah ini, kami sudah hadir bersama narasumber, ada Dr. Muhammad Ihsan MPD. Selamat pagi Pak Muhammad Ihsan. Selamat pagi. Assalamualaikum, sehat ya? Alhamdulillah, waalaikumsalam. Baik. Hari ini kita bicara tentang entrepreneurship. Ini semangat membangun wirausaha, bahkan ini menjadi salah satu program pemerintah ya melalui Kemendikbudristek. Di tahun 2024 targetnya adalah mencapai 1 juta wirausaha begitu Pak ya. Nah, tetapi kan ini lebih melebar kepada entrepreneurship. Nah, seperti apa sih sebenarnya pendidikan entrepreneurship itu sendiri Pak Muhammad Ihsan? Ya, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita diberi tema untuk mendiskusikan terkait pendidikan entrepreneurship. Pendidikan entrepreneurship itu sebetulnya sudah banyak dilakukan oleh perguruan tinggi, bahkan sampai di sekolah dasar pun itu juga menjadi mata pelajaran. Tetapi di pendidikan dasar itu baru bersifat stimulus. Kalaulah kita lihat memang dari sejarahnya, kita lihat misalnya dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang tujuan pendidikan nasional kita, itu tidak terlepas dari kemandirian. Tapi memang untuk tingkat dasar memang baru diajarkan terkait masalah kemandirian saja. Tetapi nanti di perguruan tinggi baru nanti setiap mahasiswa harus memiliki jiwa entrepreneurship itu tersebut. Kalaulah kita lihat misalnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang tujuan pendidikan nasional kita, itu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, kemudian dia kreatif, mandiri. Itu semua sebetulnya untuk sampai ke tahap capaian agar siswa menjadi mahasiswa yang kreatif, yang memiliki nilai-nilai wirausaha. Nah, mungkin sekarang itu memang sangat didorong sekali, apalagi sekarang perguruan tinggi. Itu memang banyak sekali program-program terkait masalah wirausaha. Maka mau tak mau kita memang harus dorong mahasiswa kita untuk sampai kepada tahap pendidikan entrepreneurship tersebut. Mungkin itu. Lalu apa saja nih yang perlu dipersiapkan? Ini terutama kan bicara tentang generasi Z, ya, generasi milenial juga. Karena hari ini menumbuhkan jiwa wirausaha itu kan tidak semua orang untuk bisa berwirausaha, semangatnya itu kan tidak semua orang nih. Ada orang yang memang sukanya mungkin kepada hal-hal lain nih, kreativitas, misalnya berkebun misalnya begitu ya. Berbeda dengan berdagang. Nah, kalau bicara entrepreneurship kan ini kan lebih kepada wirausaha begitu Pak Ihsan ya. Betul. Nah, lalu bagaimana menumbuhkan motivasi bagi mereka, terutama generasi milenial ini, untuk supaya bisa termotivasi untuk berwirausaha nih Pak? Ya, pertama memang harus kita berikan satu pemahaman bahwasanya ekonomi itu tidak bisa dilepaskan dari diri kita sendiri. Jadi sehari-hari kita selalu dihadapkan dengan satu perilaku yang berkaitan langsung dengan ekonomi. Mau tidak mau, ketika kita mau bangun tidur, kita disuguhkan pikiran kita terkait masalah apa yang mau kita beli pagi ini, beli Indomie, beli telur untuk sarapan pagi. Itu semua berkaitan dengan ekonomi. Kemudian nanti setelah itu, ketika kita mengantar anak kita sekolah di pagi hari juga berkaitan dengan ekonomi. Makanya mau tak mau, setiap peserta didik, setiap generasi muda harus memiliki mindset untuk bagaimana dia memiliki satu pemikiran untuk berwirausaha. Berwirausaha itu artinya dia tidak bisa dilepaskan dari kehidupan dia.
Oleh karena itu kita harus berikan itu dorongan-dorongan kepada peserta didik kita bahwasanya itu tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita gitu. Dengan demikian maka lahirlah di pikiran mereka bahwasanya penting bahwasanya pendidikan wirausaha itu sangat urgent sekali dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin dorongan itu yang perlu kita sampaikan kepada peserta didik. Oke, baik. Ini kan dari sejak dini, kalau dari sekolah dasar ini sudah dimunculkan program kemandirian lah begitu ya. Betul. Mandiri. Nah, lalu bagaimana ini? Pastinya tantangan-tantantangan dari dunia pendidikan itu sendiri kan pasti memiliki banyak tantangan nih Pak Ihsan ya. Betul. Nah, apalagi anak-anak kan masih kecil, belum mengenal apa sih berdagang itu seperti apa begitu ya kan. Terobosan-terobosan seperti apa yang harus dilakukan? Itu mungkin pemerintah nih, kalau Pak Ihsan memandang hal ini seperti apa sih yang harus dilakukan? Ya, mungkin untuk pendidikan tingkat dasar yang sebagaimana kita ketahui hari ini, sebetulnya kalau kita ingin mengembangkan tujuan pendidikan nasional kita melalui penterjemahan bahwasanya ada 4 aspek yang harus kita dalami. Pertama adalah aspek religius, kemudian aspek moral, aspek intelektual, kemudian aspek kebangsaan. Aspek intelektual itu maksudnya kepada kemandirian tadi. Cuman ketika di peserta didik di tingkat SD, SMP dan bahkan SMA itu belum bisa diterjemahkan secara luas. Mandiri itu apa? Sehingga di tingkat SD itu mungkin baru saja di tahap bahwasanya misalnya sekolah mengadakan iuran tabungan. Misalnya di sekolah mengadakan kegiatan-kegiatan yang sedikit banyak melibatkan kegiatan ekonomi. Misalnya di sekolah ada kegiatan-kegiatan yang memang mendorong peserta didik untuk bersikap mandiri. Baru sampai di tahap itu gitu. Jadi dia belum sampai ke tahap menciptakan peserta didik itu untuk dia berwirausaha. Karena beda. Wirausaha dengan entrepreneurship itu berbeda. Beda ya? Bedanya seperti apa ini Pak? Ya, entrepreneurship itu kita menciptakan suatu kondisi jejaringan. Sesuatu kondisi jejaringan yang memiliki nilai ekonomis. Nah, jadi tapi dasarnya dulu kita harus entrepreneur dulu, milik usaha dulu. Ketika kita memiliki usaha, kita memiliki pengalaman bagaimana kita berusaha. Ya, ketika kita memiliki pengalaman bagaimana berusaha, maka di situ baru dilihat bagaimana perkembangan usaha kita. Kita bikin usaha ini gagal, kemudian bikin ini lagi gagal, solusinya seperti apa? Itu namanya entrepreneurship. Jadi dari nilai-nilai itu tadi, proses itu tadi, itu disebut dengan jiwa entrepreneurship. Oleh karena itu, kita semua harus dibimbing pengetahuan kita tentang bagaimana cara kita mengatasi masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Nah, idealnya memang pendidikan itu seperti itu. Pendidikan itu berarti adalah dia kompleks ya, gitu ya? Benar, kompleks. Nah, jadi yang berat itu memang menumbuhkan jiwa entrepreneurship kita di dalam jiwa kita sendiri. Nah, itu yang agak berat. Itu dia tuh yang menjadi tantangan. Bagaimana menumbuhkan rasa entrepreneurship. Tapi kan sesuai dengan apa ya? Seperti Pak Ihsan bilang tadi kan sudah melalui proses panjang, pengalaman yang segudang lah begitu. Bukan hanya sekedar ada orang yang mungkin dia hanya sekedar berdagang gitu, tetapi kan katakanlah pedagang baru. Apakah ini sudah bisa termasuk kategori mereka adalah entrepreneurship? Bisa dikatakan entrepreneurship karena memang menjadi entrepreneurship itu memang butuh proses panjang. Untuk menjadi, kan ada entrepreneurship yang sukses, ada entrepreneurship yang memang dari melalui proses-proses yang dia lewati. Tapi jiwa untuk berentrepreneur itulah yang perlu dibimbing, dididik. Melalui apa? Melalui rangsangan bahwasanya ekonomi itu tidak bisa terlepas dari jiwa manusia itu sendiri. Nah, melalui itulah sehingga peserta didik generasi muda kita merasakan membutuhkan bahwasanya entrepreneur itu hadir dalam kehidupan dia sehari-hari. Baik.
Ini tidak terlepas dari generasi inovatif nih ya, sesuai dengan Ya, subtopik benar. kita. Ya, ya. Kan di sini kan pastinya peran kolaboratif ini Ya. saat ini kan kita bisa rasakan nih geliatnya ekonomi Indonesia ini melalui tangan-tangan muda yang terampil, Betul, ya. sehingga mewujudkan pasar saat ini sudah berkembang bukan hanya lewat offline tapi juga online begitu Pak ya. Ya. Dijembatani oleh media-media yang cukup canggih, misalnya media sosial, kemudian di sistem penjualan online begitu. Nah, ini juga menjadi peluang sebenarnya bagi generasi milenial. Nah, tetapi apa yang perlu diperhatikan nih Pak? Kan semakin banyak orang yang menguasai marketplace misalnya itu, semakin banyak tantangan. Artinya, apakah ini menjadi peluangnya besar atau justru makin kecil nih untuk mereka berwirausaha? Sebetulnya semakin besar. Pada dasarnya memang harus terkait masalah usaha, kemudian masalah entrepreneur itu memang harus ada pendidikannya. Ada pendidikannya. Kemudian peluang itu selalu ada. Karena memang kalau kita melihat, tentu ada pendidikan itu yang saya sampaikan tadi. Kalau kita lihat mungkin dari awal kita coba belajar misalnya yang sekarang lagi tren itu pertumbuhan UMKM misalnya, usaha mikro. Sekarang berapa jumlah usaha mikro yang ada di Indonesia? Banyak sekali. Bahkan pendapatan negara kita itu dominan di usaha mikro. Berapa jumlahnya? Sampai 94% itu di usaha mikro. Kemudian pendidikan seperti inilah yang perlu kita sampaikan kepada generasi muda kita, sehingga mereka tadi andil di dalam proses meningkatkan usaha mikro. Belum lagi nanti bagaimana kontribusi tenaga kerja kita terhadap usaha mikro, misalnya pendidikan terhadap seperti itu. Sampai 50% lebih itu tenaga kerja di usaha mikro yang bisa menyerap tenaga kerja kita itu sampai 50% lebih. Artinya apa? Artinya memang berwirausaha itu memang penopang ekonomi negara kita hari ini. Dan pendidikan seperti itulah yang perlu kita sampaikan kepada generasi muda kita, sehingga generasi kita berinovatif, kemudian dia kreatif untuk membuat jejaringan dengan lembaga-lembaga lain. Dan alhamdulillah sekarang di Bengkalis ya kita tahu ada dorongan-dorongan dari pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata terkait masalah ekonomi kreatif, dari Dinas Perindak, dari sosial. Kemudian nanti ada lembaga-lembaga yang memang konsen terhadap dunia ekonomi seperti Kadin, ada BCN, ada HIPMI. Nah, itu semua memang harus kita kolaborasikan. Sehingga apa? Sehingga kita bisa paham betul bagaimana cara kita berentrepreneur. Memang kedepannya memang harus adalah kerjasama dinas pendidikan dengan organisasi penggerak ekonomi, sehingga peserta didik tadi paham apa yang dimaksud dengan mandiri yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu. Mandiri bukan hanya saja mandiri kita bisa pakai baju sendiri berangkat sekolah SD, kemudian kita bisa pergi pakai sepeda sendiri, tidak. Tapi lebih daripada itu, kita bisa menjadi wirausaha ke depannya. Gitu. Baik. Kan kita melihat sekarang ini kan geliat ekonomi terutama di UMKM ini tumbuh dan juga semakin membaik begitu ya. Kita bisa rasakan sendiri nih Pak Muhammad Ihsan ya. Beberapa belakangan ini Bengkalis sendiri dengan berkat kolaborasi dari berbagai pihak, kemarin juga sempat event-event yang diselenggarakan ini juga termasuk merangkul dari berbagai macam UMKM di event misalnya Car Free Night gitu ya. Ini juga memperoleh pemutaran uang di Bengkalis cukup lumayan besar begitu. Betul. Nah, peluang seperti ini kan sebenarnya hal yang baik untuk dilakukan. Nah, tetapi kan pasti punya kendala-kendala seperti mungkin di lapangan fasilitas tempat dan segala macam. Kalau Pak Muhammad Ihsan memandang hal ini seperti apa Pak? Ya, memang di usaha mikro ini, baik mikro maupun makro, itu memang butuh dorongan dari berbagai pihak, dan pihak tersebut memiliki job masing-masing. Misalnya pemerintah daerah memfasilitasi di bidang dorongan peralatan UMKM misalnya. Kemudian nanti ada lembaga yang bersentuhan dengan ekonomi seperti Kadin, seperti HIPMI,
itu nanti memfasilitasi tentang misalnya terkait masalah seminar, pelatihan, dan sekarang alhamdulillah sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut. Contohnya sekarang sudah ada lembaga yang memfasilitasi tentang produk halal, misalnya HKI. Kemudian nanti ada izin dari Dinas Kesehatan. Nah, semua itu sudah dilakukan. Kemudian nanti kita memang butuh kolaborasi dari beberapa OPD yang bersentuhan langsung dengan izin misalnya. Misalnya nanti ada izin itu terletak di Dinas Perizinan, bagaimana izinnya harus didorong. Karena memang itu perintah bahwasanya untuk mengembangkan usaha itu memang harus ada kolaborasi dari berbagai pihak. Nah, dinas, kemudian nanti dinas terkait, kemudian nanti terkait masalah izin nanti dari dinas terkait masalah izin, kemudian nanti untuk fasilitasi yang lain nanti ada lagi lembaga-lembaga ekonomi yang mendorong itu. Maka mau tak mau memang harus ada kolaborasi, tidak bisa sendiri. Karena untuk mencapai satu titik giat ekonomi di suatu daerah itu memang harus kolaborasi. Tidak bisa sendiri-sendiri. Ya. Baik. Kalau begitu sesuai dengan program pemerintah dan juga ini target capaian di 2024 melahirkan 1 juta wirausaha ini, optimis bisa tercapai tidak ini Pak Muhammad Ihsan? Saya sangat optimis sekali karena memang semua kita sudah tahu bahwasanya penopang negara kita memang dari usaha mikro gitu. Jadi memang ketika COVID kemarin 2019 itu banyak pelaku usaha yang sudah tumbang. Kemudian itu mereka bangun lagi. Kenapa? Karena mereka paham sekali bahwasanya penopang negara kita ini termasuk kontribusi terhadap kita ini memang di usaha mikro. Maka di usaha mikro itu kan sebetulnya sangat sederhana sekali. Dari sisi kontribusi tenaga kerja kita penyerapan sampai 50%. Dari sisi misalnya permodalan kita sudah didukung oleh banyak bank dan itu diinstruksikan langsung oleh presiden kita. Diinstruksikan oleh beberapa bank, kemudian diinstruksikan oleh beberapa lembaga keuangan untuk mendorong, membantu usaha mikro yang ada di seluruh Indonesia ini. Tinggal lagi kita bagaimana cara menjalankan usaha-usaha yang ada di daerah. Oke, baik. Ini cukup menarik tentang entrepreneurship. Bicara tentang entrepreneurship ini pastinya sangat luas sekali ya. Banyak hal yang bisa dikaitkan dengan entrepreneurship ini juga termasuk daya dorong beli masyarakat, kemudian daya sadar masyarakat terutama di generasi Z membangun wirausaha sejak dini, bahkan membangun motivasinya untuk bisa berdagang baru wirausaha seperti itu Pak ya. Kita akan bicara ini masih 30 menit ke depan pendengar. Untuk yang gabung kami beri kesempatan untuk yang bertanya langsung bersama kami di line telepon 0823 8836 4742 atau melalui WhatsApp kami di nomor yang sama sekali lagi di 0823 8836 4742. Kita kembali sesaat lagi. RRI Indonesia Inspirasi.